Teman-teman Vicara, ada sebuah ilusi yang sedang dimainkan di panggung dunia. Coba kita perhatikan. Di satu sisi, di Jenewa, para diplomat saling melempar senyum, berjabat tangan, mereka bicara soal harapan dan perdamaian. Tapi jauh di balik semua kilatan kamera itu, di kegelapan samudra dan pangkalan-pangkalan udara rahasia, roda-roda mesin perang itu berputar, tanpa suara. Inilah paradoks yang paling menakutkan saat ini. Semakin lantang suara merpati perdamaian diteriakan, entah kenapa justru semakin nyaring deru mesin jet tempur yang bersiap untuk lepas landas. Dan sekarang Presiden Trump melempar sebuah angka ke tengah arena, 15 hari. Sebuah tawaran yang di atas kertas, ya, kelihatannya seperti jalan keluar, sebuah jendela terakhir untuk berunding. Tapi kita harus bertanya lebih dalam. Apakah angka ini benar-benar napas lega bagi diplomasi? Atau jangan-jangan ini adalah ketukan jam terakhir sebelum dunia terjerumus ke dalam konflik yang nggak bisa lagi dihentikan? Mari kita bongkar sama-sama. Apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik angka misterius ini? Oke, untuk memahami apa yang sebetulnya terjadi, kita harus merobek tabir asap diplomasi ini. Tesis utama kita malam ini sederhana saja. Negosiasi ini hanyalah sebuah teater. Sebuah pertunjukan yang dirancang bukan untuk mencari kesepakatan, tapi untuk membeli aset yang paling berharga dalam perang. Apa itu? Waktu. Waktu yang dibutuhkan agar armada baja dan misil paling canggih di muka bumi bisa merayap diam-diam sampai ke depan pintu gerbang musuh. Dengerin deh baik-baik pilihan kata-katanya. Konsekuensi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah bahasa seorang penakluk, bukan seorang juru damai. Lalu tiba-tiba dia menawarkan kelonggaran waktu. Apa kita benar-benar percaya seorang Donald Trump yang terkenal sangat impulsif mendadak menjadi negosiator yang penuh kesabaran? Kejanggalannya bukan cuma pada sikapnya, tapi pada angkanya itu sendiri. 15 hari, kenapa presisi sekali? Ini bukan angka politik, teman-teman. Ini adalah angka teknis. Dan disinilah kepingan puzzle terakhir menemukan tempatnya. Angka 15 hari itu tidak lahir dari diskusi di ruang oval Gedung Putih. Angka itu datang dari ruang operasi di Pentagon, dari layar-layar monitor yang melacak setiap mil pergerakan aset strategis. Jadi ini bukan tentang memberi Iran waktu untuk berpikir. Ini adalah tentang memberi waktu bagi kapal induk, pesawat pengebom, dan ribuan pasukan untuk berkumpul dalam sebuah simfoni kehancuran yang sempurna. Ada sebuah pepatah lama di kalangan militer. Para amatir membahas taktik, tapi para profesional, mereka mempelajari logistik. Karena kemenangan itu tidak diraih oleh peluru yang ditembakkan, tapi oleh rantai pasokan yang berhasil mengantarkan peluru itu. Jadi, ayo kita tinggalkan sejenak panggung diplomasi yang gemerlap dan kita masuk ke ruang mesin yang dingin dan berbau oli. Dunia logistik militer yang sebenarnya menentukan nasib sebuah perang. Angka 15 hari ini teman-teman Vicara, inilah kuncinya. Ini bukan angka simbolis. Ini adalah sebuah jadwal. Dalam bahasa militer, ini adalah ETA. Estimated Time of Arrival, waktu yang dihitung dengan sangat cermat, yang dibutuhkan oleh ujung tombak kekuatan Amerika untuk melintasi separuh dunia, tiba di lokasi, dan siap untuk melepaskan amarahnya begitu perintah diberikan. Coba kita ikuti jejaknya di peta. Sang raksasa lautan USS Gerald R. Ford, sebuah kota terapung seberat 100.000 ton, baru saja menyelinap melewati Selat Gibraltar. Pikirkan skala logistiknya. Dia butuh 4-7 hari hanya untuk mencapai Mediterania Timur, posisi ideal untuk serangan udara awal. Kalau skenarionya butuh kehadiran di Laut Arab, dia harus melewati terusan Suez, sebuah operasi navigasi presisi yang memakan waktu 10 hingga 12 hari. Tambahkan beberapa hari untuk kalibrasi, pengisian amunisi, dan sinkronisasi dengan aset lain yang sudah ada di kawasan, dan kita tiba di angka ajaib itu, 15 hari. Jam diplomasi Trump berdetak selaras, persis dengan jadwal navigasi Pentagon. Terus, kenapa satu kapal induk aja nggak cukup? Kenapa harus nunggu si Ford? Jawabannya ada di doktrin perang Amerika. Menyerang negara dengan pertahanan berlapis seperti Iran hanya dengan satu gugus tugas kapal induk seperti USS Abraham Lincoln yang udah siaga di sana, itu adalah pertaruhan gila. Sebuah misi bunuh diri taktis. Anda butuh minimal 2 untuk menciptakan gelombang serangan ofensif yang nggak ada hentinya, sambil tetap punya payung pertahanan yang kokoh untuk melindungi diri dari rudal balasan. Jadi, USS Gerald R. Ford bukan sekedar tambahan kekuatan. Dia adalah kepingan puzzle yang hilang, yang membuat seluruh mesin perang ini bisa berfungsi. Namun, dalam setiap rencana perang yang paling sempurna sekalipun, selalu ada variabel yang tak terduga. Dan dalam kasus ini, hambatan terbesar Amerika tidak datang dari rudal Iran, melainkan dari sebuah panggilan telepon yang dingin, dari London dan Riyadh.
Dinding penghalang itu justru dibangun oleh teman mereka sendiri. Di atas kertas, strategi Washington kelihatan sempurna ya. Tinggal gunakan pangkalan sekutu di seluruh Eropa dan Timur Tengah sebagai batu loncatan. Tapi kertas nggak bisa memprediksi realitas politik. Ketika para perencana militer mengetuk pintu, mereka mendapati gerbangnya terkunci rapat, digembok oleh kepentingan nasional sekutu mereka sendiri. Secara mengejutkan, London bilang tidak untuk penggunaan pangkalan krusial di Diego Garcia. Kenapa ini fatal? Karena pangkalan di tengah Samudra Hindia ini adalah satu-satunya rumah bagi pengebom siluman B2 Spirit di kawasan itu. Tanpa Diego Garcia, ujung tombak yang dirancang untuk menembus bunker nuklir terdalam Iran jadi tumpul. Sementara itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang paling dekat dengan jangkauan rudal Iran, mereka lebih memilih menyelamatkan kilang minyak mereka daripada membantu Amerika. Mereka menutup langit mereka, menciptakan mimpi buruk logistik bagi Pentagon. Nah, jadi sekarang kita melihat gambaran yang lebih utuh. Jendela 15 hari ini punya dua fungsi. Pertama, menunggu sang kapal induk tiba di posisi, dan kedua, yang ini lebih licik. Waktu ini digunakan untuk diplomasi paksa di belakang layar. Sementara dunia melihat Amerika bernegosiasi dengan Iran, di ruang-ruang tertutup, mereka sebenarnya sedang memeras sekutu mereka sendiri, menuntut kunci untuk membuka gerbang pangkalan-pangkalan itu. Dan ini membawa kita pada elemen paling sinis dari keseluruhan strategi ini. Sebuah babak di mana kegagalan itu bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah tujuan. Diplomasi yang sejak awal skenarionya sudah ditulis untuk berakhir dengan jalan buntu. Konsepnya brutal, tapi jenius secara strategis. Namanya manufactured deadlock. Gampangnya begini, Anda tidak bernegosiasi untuk mencari titik temu. Anda bernegosiasi untuk merancang sebuah penolakan. Anda berikan tuntutan yang mustahil dipenuhi, jadi ketika lawan Anda bilang tidak, Anda bisa membalikan meja dan bilang ke seluruh dunia, lihat kan, mereka yang nggak mau damai. Padahal Andalah yang mendesain kegagalan itu dari awal. Langkah-langkahnya udah tertata rapi. Langkah pertama, ajukan tawaran yang nggak bisa diterima. Misalnya menuntut Iran membongkar seluruh program nuklirnya dalam semalam. Langkah kedua, biarkan Teheran menolak, sesuatu yang sudah pasti akan mereka lakukan. Langkah ketiga, tepat ketika jam pasir 15 hari habis dan USS Gerald A. Rafford sudah dalam jangkauan tembak, gelar konferensi pers. Dengan wajah serius, nyatakan pada dunia, kami sudah berusaha keras untuk damai, tapi mereka menolaknya. Dan tirai pun turun, panggung sandiwara selesai. Dan kalau skenario ini terasa seperti deja vu, Anda nggak salah. Ini adalah buku panduan yang sama persis, yang ditarik dari rak berdebu tahun 2003. Waktu itu, diplomasi di PBB tentang senjata pemusnah massal Irak hanyalah musik pengiring bagi derap sepatu bot tentara yang sudah berbaris di perbatasan. Sejarah memang tidak selalu berulang, tapi polanya seringkali sama. Tetapi, jangan pernah meremehkan lawan Anda. Apa Teheran hanya duduk diam menunggu takdirnya? Tentu tidak. Mereka tahu persis jam pasir mana yang sedang dihitung mundur oleh Pentagon. Mereka bukan sekedar bidak catur yang pasif, mereka adalah pemain yang juga sedang menggerakkan bidaknya sendiri dalam senyap. Iran menyebut strategi mereka pertahanan aktif. Ini adalah sebuah filosofi pertahanan yang sangat cerdas. Mereka nggak akan menunggu pukulan pertama datang tanpa persiapan. Sebaliknya, mereka menggunakan hadiah waktu 15 hari dari Amerika untuk mengubah diri mereka dari target empuk menjadi landak berduri yang siap membalas setiap sentuhan. Gimana caranya? Mereka memindahkan aset paling berharga mereka, yaitu rudal-rudal balistik, jauh ke dalam perut pegunungan Zagros, ke dalam benteng-benteng bawah tanah yang bahkan nggak bisa dijangkau oleh bom paling kuat sekalipun. Mereka memperkuat pertahanan udara di sekitar situs-situs vital, dan yang paling penting, mereka mengirim sinyal kepada jaringan proksi mereka di seluruh Timur Tengah untuk bersiap siaga. Nah, disinilah letak kejeniusan strategi Teheran. Mereka berpegang pada satu pasal suci dalam hukum internasional. Pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri. Mereka tidak akan melepaskan tembakan pertama. Kenapa? Karena dengan menjadi korban agresi, mereka secara otomatis akan dapat dukungan politik atau setidaknya simpati dari Beijing dan Moskow. Mereka bersiap untuk menerima pukulan pertama, dengan jaminan bahwa pukulan balasan mereka akan jauh lebih menyakitkan. Maka inilah duel yang sebenarnya, teman-teman Vicara. Bukan adu argumen di Jenewa, tapi adu strategi dalam senyap. Selama 15 hari ini, Amerika sibuk mengasah mata pedangnya, memastikan setiap ayunannya akan mematikan. Sementara di seberang sana, Iran sibuk menuang baja, mempertebal perisainya di dalam gua-gua gunung mereka. Jadi, kita semua sekarang sedang berdiri di tepi jurang, di hari-hari tenang terakhir sebelum badai datang. Kalau dalam beberapa waktu ke depan, Anda mendengar berita bahwa perundingan gagal,
Pahamilah bahwa itu bukanlah kegagalan. Itu adalah penanda bahwa jam pasir telah kosong dan mesin perang telah siap. Pertanyaan besarnya sekarang bukanlah apakah perang akan terjadi, melainkan dalam duel kesabaran antara sang pedang dan sang perisai ini, siapa yang akan berkedip lebih dulu? Dunia menahan napas menunggu jawabannya.